Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi para sahabat semua. Kali ini para sahabat semua masih tetap ditemani oleh Pak Toto. Dan Pak Toto seperti biasanya di channel Rumah Cerita senantiasa membawakan cerita-cerita misteri dan cerita-cerita horor. Dan bagi para sahabat semua yang belum subscribe channel ini, monggo silahkan di subscribe dulu biar Pak Totonya lebih semangat lagi untuk mengupload video-video yang lain. Kali ini Pak Toto akan membawakan sebuah cerita kiriman dari Pak Abdullah. Kiriman cerita dari Pak Abdullah ini berjudul Mencuri Tali Pocong. Dan sambil mendengarkan cerita dari Pak Abdullah, ayo yang mau ngopi-ngopi sambil minum teh biar suasananya tambah asik dan gak terlalu menakutkan. Baik, kita mulai cerita seramnya. Cerita seram dimulai. Burhan adalah seorang pemuda berusia 24 tahun. Burhan tinggal di daerah Yogyakarta. Kesibukan Burhan tiap hari adalah membantu kedua orang tuanya berjualan di pasar. Suatu hari, Burhan ini didatangi oleh temannya yang bernama Diki. Teman Burhan yang bernama Diki ini memang dikenal di kampungnya sebagai seorang pemuda yang cukup awut-awutan, agak berantakan, dan perilakunya juga sedikit berbeda dengan kebanyakan pemuda yang lainnya. Seperti halnya malam itu ketika Diki sampai di rumahnya Burhan, Diki lalu berkata kepada Burhan, "Han, nasib kita kok gini-gini amat ya. Kayaknya harus ada peningkatan nih kita. Bosan aku hidup gini," kata Diki kepada Burhan. Burhan saat itu tampak tersenyum-senyum saja dengan apa yang dikatakan Diki. "Ya gimana Dik, memang mungkin garis tangan kita sudah begini, susah untuk merubah," kata Burhan. Saat itu Diki kemudian berkata, "Han, ini aku ada info nih buat kamu kalau kamu berani. Mau cepet kaya nggak Burhan? Kalau mau cepet kaya itu ikuti nih cara ini," kata Diki. "Cara gimana Dik? Kalau caranya nggak mudah boleh juga sih. Siapa sih yang mau miskin terus begini?" kata Burhan. "Gampang caranya. Aku dikasih tahu loh sama orang tetangga kampung, kaya dia dari cara ini. Benar, kaya dia dari cara ini." Mendengar apa yang dikatakan Diki itu, Burhan tampaknya menjadi tertarik dengan apa yang dikatakan Diki. Burhan lalu menanyakan kepada Diki tentang apa yang harus dilakukan. Dan setelah menerima info dari Diki, malam itu Burhan kemudian beristirahat dan melanjutkan tidurnya. Pagi itu Burhan mendapatkan informasi jika salah seorang tetangganya yang rumahnya tak begitu jauh yang bernama Budiman, ternyata Budiman ini meninggal karena kecelakaan. Dan ketika Burhan pagi itu bertemu dengan Diki, tampak kedua orang itu saling melirik. Rupanya Burhan tahu apa yang dimaksud dengan lirikan Diki. "Ah, kamu gila Dik. Ini tetangga teman sendiri, masa lu tega?" kata Burhan. Diki lalu berkata kepada Burhan, "Udah nggak apa-apa, yang penting kita banyak duit, yang penting kita kaya," kata Diki. Dan pagi itu mereka berniat untuk menjalankan aksi mereka. Ketika jenazah Diki telah dimandikan dan telah dikafani, dan ketika sekitar jam 1 siang jenazah itu dibawa ke makam, lalu Burhan dan Diki lalu mengikuti iring-iringan jenazah itu untuk menuju ke tempat pemakaman umum. Dan kali ini mereka akan menjalankan aksinya. Burhan dan Diki saat itu meminta kepada para penggali kubur dan orang-orang yang nanti akan memakamkan saat itu untuk turun ke liang lahat. Dan acara pemakaman pun kemudian selesai 1 jam kemudian. Semua orang tidak ada yang menaruh curiga, tidak ada yang berpikir aneh-aneh tentang pemakaman itu. Semua orang berpikir pemakaman itu
berjalan sempurna seperti apa yang diharapkan, karena memang mereka sama sekali tidak melihat kejanggalan apapun di pemakaman itu. Namun ternyata acara pemakaman dari Budiman ini tidak berjalan lancar dan tidak berjalan mulus sesuai harapan mereka. Ternyata siang itu Burhan telah menjalankan aksinya. Ya, saat itu Burhan telah mencuri salah satu tali pocong milik almarhum Budiman. Tali pocong itu kemudian dibawa pulang, dan esok harinya mereka membawa tali pocong itu ke salah seorang paranormal. Oleh seorang paranormal itu kemudian dia melakukan ritual-ritual untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar agama. Kejadian masih berjalan normal sesuai harapan mereka. Namun 3 hari kemudian, malam itu Burhan ketika tidur mimpi didatangin oleh Budiman. Dalam tidurnya itu Budiman berkata bahwa dia mengharapkan tali pocongnya itu untuk dikembalikan ke tempat di mana dia dimakamkan. Namun ternyata Burhan saat itu mengelak dan bilang bahwa dirinya tidak mengambil. Dan saat itu seperti terjadi adu mulut antara Burhan dan almarhum Budiman. Kejadian itu terus berulang berkali-kali. Saat itu oleh sang paranormal kemudian diberikan doa-doa untuk bisa memisahkan atau menghalangi arwah dari almarhum Budiman supaya tidak mengganggu Burhan. Dan benar saja, beberapa hari kemudian almarhum Budiman ini tidak pernah mendatangi lagi Burhan di dalam mimpinya. Di sini keanehan mulai terjadi. Dagangan orang tua Burhan menjadi sedemikian laris di pasar. Bahkan toko yang dimiliki oleh orang tua Burhan kini menjadi pusat perhatian banyak orang. Toko itu menjadi sangat berbeda dengan toko yang lain. Bahkan para pembeli yang ada di toko ini kemudian menjadi antri. Orang tua dari Burhan sendiri yang bernama Pak Bayu saat itu begitu heran dengan kejadian yang dialami di tokonya. Tak seperti biasanya, tokonya itu begitu disibukkan oleh para pembeli. Para pembeli tampak tumpah ruah memenuhi halaman tokonya. Dan kejadian-kejadian ini membuat Pak Bayu menjadi semakin bertanya-tanya. Ada apa ini gerangan? Kenapa tokonya ini menjadi sedemikian laris seperti ini? Bahkan larisnya toko Pak Bayu ini di luar kewajaran, karena peningkatan omsetnya ini bisa sampai 5 kali dari biasanya. Malam itu sekitar jam 8 malam, Burhan merasa didatangi oleh almarhum Budiman. Namun kedatangan almarhum Budiman kali ini bukanlah di alam mimpi seperti biasanya. Kedatangan almarhum Budiman ini saat ini tampak nyata ketika Burhan berada di dalam kamarnya. Burhan, tolong kembalikan tali pocongku. Kamu jangan menyiksaku. Tolong, kamu tidak boleh berbuat seperti itu kepadaku. Kasihani aku, kata almarhum dari Budiman yang tampak begitu mengiba dan tampak begitu menderita dengan apa yang dialaminya. Ternyata pencurian tali pocong yang dilakukan oleh Burhan ini begitu berdampak signifikan bagi almarhum Budiman. Budiman merasakan kesakitan yang luar biasa ketika tali pocongnya itu diambil dan dibawa pulang oleh Burhan. Ya, apalagi memang tali pocong itu selain dibawa pulang oleh Burhan, tali pocong ini juga dilakukan sebuah ritual tertentu oleh sang dukun. Beberapa kali almarhum Budiman mendatangi Burhan secara langsung, namun lagi-lagi Burhan datang lagi ke paranormal, dan paranormal itu pun kemudian membentengi rumah Burhan. Dan semenjak saat itu arwah dari almarhum Budiman ini tidak bisa masuk ke rumahnya. Arwah dari almarhum Budiman ini lalu
seperti bergentayangan di kampung itu. Banyak penduduk yang telah diperlihatkan sosok perwujudan dari almarhum Budiman, dan semua orang menjadi terkejut dan bertanya-tanya, ada apa ini gerangan, kenapa sosok dari almarhum Budiman ini terlihat belum sempurna dan masih terus menghantui warga di sekitar. Beberapa tokoh dan beberapa tetua di kampung kemudian berinisiatif untuk memanggil salah seorang ustadz yang cukup terkenal di wilayah itu. Sang ustadz itu kemudian datang ke pemakaman dari almarhum Budiman, dan entah apa yang dilakukan, sang ustadz itu ternyata bisa melakukan komunikasi dengan almarhum Budiman. Almarhum Budiman kemudian memberitahukan kepada ustadz itu tentang apa yang dia alami. Almarhum Budiman juga meminta tolong kepada sang ustadz supaya tali pocong yang ada di Burhan dikembalikan lagi ke tempat semula, karena dia berkata bahwa dia mengalami berbagai macam penyiksaan akibat perbuatan dari Burhan. Sang ustadz lalu menyetujui apa yang diminta oleh almarhum Budiman. Selang sehari kemudian, sang ustadz yang bernama Rifai kemudian datang ke rumahnya Burhan, dan sang ustadz itu kemudian berbicara empat mata dengan Burhan tentang apa yang terjadi dengan almarhum Budiman. Namun Burhan rupanya terus mengelak dengan apa yang dituduhkan sang ustadz. Pak Bayu yang mendengar perkataan itu pun sebenarnya saat itu merasa agak aneh dengan apa yang dialami keluarganya saat ini, apalagi ketika dia mulai merasa bahwa toko yang dimilikinya ini mengalami kemajuan pesat, dan kemajuan dari tokonya ini memang di luar batas kewajaran. Han, bener kamu melakukan apa yang dikatakan sang ustadz. Kalau benar kamu melakukan apa yang dikatakan sang ustadz, lebih baik tali pocong itu kamu kembalikan lagi di tempatnya, kata Pak Bayu. Saat itu karena masih ada Ustadz Rifai, Burhan bersikukuh bahwa dirinya tidak melakukan itu semua, dan dengan berbagai macam cara pun Burhan masih tetap mengelak bahwa dia memang telah mencuri dari tali pocong milik almarhum Budiman. Dan berulang kali memang Burhan ini mengelak tuduhan yang dialamatkan kepadanya bahwa dia mencuri tali pocong milik Budiman. Karena berbagai macam cara telah dilakukan, akhirnya sang ustadz itu memilih untuk mundur, dan dia berkata bahwa jika Burhan mencuri tali pocong itu, maka Burhan sendirilah yang akan menuai risiko dari perbuatannya. Sang ustadz lalu berkata kepada Burhan, Mas Burhan, ini saya bukan menuduh, saya hanya mengingatkan saja. Nanti jika ada apa-apa, Mas Burhan yang nanggung sendiri. Ingat Mas Burhan ini berhubungan dengan dunia gaib, berhubungan dengan hal-hal yang bersifat supranatural dan mistis. Ini hal-hal yang tidak bisa kita hitung dengan logika, Mas. Jadi nanti ada apa-apa, Mas Burhan sendiri yang harus menanggung risikonya, Mas, kata sang Ustadz Rifai kepada Burhan. Burhan saat itu hanya tersenyum-senyum saja, karena memang Burhan ini tidak begitu menggubris apa yang dikatakan sang Ustadz. Pak Bayu pun kemudian juga sama berkata seperti sang ustadz, namun lagi-lagi ucapan Pak Bayu ini ibaratnya masuk melalui kuping kiri, keluar dari kuping kanan. Ya, upaya yang dilakukan oleh keluarga dan tetangga rupanya tak membuahkan hasil, dan mereka akhirnya melupakan kejadian itu. Dan setelah 3 bulan, tampak keluarga Pak Bayu ini semakin jaya. Tokonya semakin besar, pelanggannya semakin banyak. Bahkan akhirnya mereka bisa membuka toko-toko di pasar yang lain. Namun rupanya disinilah petaka itu dimulai. Malam itu ketika Burhan mengendarai sepeda motor sekitar jam 8:30 malam, Burhan merasa dirinya diikuti oleh sesuatu.
Dan ketika dia menengok ke samping tak jauh dari tempatnya mengendarai motor, saat itu dia melihat pocong yang tengah bersandar di sebuah pohon. Burhan saat itu begitu kaget dan begitu takut. Dia kemudian melarikan motornya itu secepat yang dia bisa. Pocong itu kemudian hilang dari pandangan Burhan karena Burhan telah jauh meninggalkan tempat pocong tadi bersandar. Namun ketika Burhan terus melanjutkan mengendarai motor, lagi-lagi kini Burhan melihat sosok pocong itu lagi tengah bersender di pohon lain dan jaraknya hanya sekitar 10 meter dari depan motornya Burhan. Kejadian itu terus berulang-ulang ada kali 7 kali, dan karena agak kesal, Burhan lalu mempercepat laju motornya. Burhan yang biasa mengendarai motor sekitar 70 km per jam, kali ini dia mempercepat laju motornya, bahkan laju motornya mendekati ke angka 90 km per jam. Dan ketika motornya tengah melaju kencang, saat itu Burhan tak sadar bahwa di kelokan itu jalannya begitu licin. Brak! Terdengar suara keras yang ada di tikungan itu. Ternyata saat itu Burhan mengalami kecelakaan dan jatuh. Saat itu Burhan lalu merintih-rintih kesakitan karena luka yang dideritanya juga cukup parah. Sosok pocong itu lalu muncul lagi di depan Burhan, dan saat itu sosok pocong itu kemudian berkata kepada Burhan, "Inilah pembalasan untukmu, Burhan. Ini tali pocongnya sudah aku ambil dari tempatmu. Sang dukun itu pun saat ini sudah mati. Aku yang telah mengakhiri hidup sang dukun itu dan kamu. Aku sebenarnya ingin membunuh kamu, tapi mungkin ini hukuman juga untuk kamu. Aku tak akan membunuhmu, tapi kamu akan cacat setelah ini," kata pocong Budiman. Dan benar saja, ketika Burhan ditemukan oleh warga, saat itu kondisi Burhan mengalami luka yang cukup parah, bahkan sempat kritis. Dan setelah tersadar 3 hari kemudian, saat itu ternyata kaki Burhan telah diamputasi. Rupanya luka yang dialami Burhan ini lukanya cukup fatal. Kalau kakinya tidak diamputasi, takutnya infeksinya merembet ke mana-mana. Akhirnya Pak Bayu pun hanya bisa mengelus dada karena atas kelakuan anaknya ini, anaknya yang bernama Burhan sendiri yang harus menanggung akibatnya. Dan setelah kejadian itu, toko yang dimiliki oleh Pak Bayu tidak seramai seperti biasanya. Toko ini menjadi sepi, dan satu persatu tokonya itu pun kemudian dipindah tangankan ke orang lain. Dan hanya dalam waktu kurang lebih 1,5 tahun, toko yang dimiliki oleh Pak Bayu kembali lagi seperti dulu, hanya menjadi 1 buah saja. Dan itu pun omsetnya kembali seperti dulu, hanya beberapa orang pembeli saja dalam 1 harinya. Namun ada penyesalan terdalam yang dialami oleh Burhan, yaitu Burhan mengalami kecacatan permanen, yaitu kakinya tinggal 1. Nah, itulah para sahabat semua, cerita kiriman dari Pak Abdullah. Ada hikmah yang mungkin kita bisa ambil dari cerita ini, bahwa sesungguhnya kita lebih baik hidup biasa saja, nggak usah aneh-aneh, apalagi kita bersekutu atau merugikan makhluk lain. Dengan hidup secara wajar dan ala kadarnya, tentu kita menjadi lebih tenang dan lebih tentram. Nah, itulah para sahabat, mudah-mudahan cerita ini menghibur para sahabat semua. Akhirnya Pak Toto mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.